Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Antonia Garandewi. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan-perbedaan apa saja yang terdapat dari era Orde Baru, Orde Lama, dan juga era Reformasi. Oke, nah apa itu Orde Lama? Orde Lama merupakan sebuah sejarah politik Indonesia yang merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno, yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, atau yang kita kenal sebagai demokrasi terpimpin. Istilah Orde Lama ini tidak digunakan pada masa pemerintahan, tetapi baru dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, atau yang kita kenal juga sebagai sebutannya Orde Baru. Nah, pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno menjadi tokoh sentral yang memiliki peran sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan negara Indonesia. Selanjutnya adalah Orde Baru. Nah, Orde Baru merupakan sebuah sebutan bagi pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru ini, teman-teman, menggantikan adanya era Orde Lama yang merujuk pada pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Selanjutnya adalah reformasi. Nah, reformasi sendiri itu merupakan istilah yang merujuk pada periode perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke-20. Era ini dimulai dari jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Dari yang kita ketahui bahwa pemicu utama dari reformasi ini adalah protes besar-besaran yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, dan elemen militer terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sebelum saya melanjutkan mengenai penjelasan dari perbedaan-perbedaan antara era Orde Lama, Orde Baru, dan juga era Reformasi, di sini saya ingin menjelaskan sedikit kepada teman-teman bahwa sebelum masa demokrasi terpimpin, di Indonesia sudah menerapkan 3 sistem pemerintahan. Revolusi Nasional Indonesia merupakan masa kemerdekaan ketika negara Republik Indonesia masih berkonflik dengan Kerajaan Belanda. Peristiwa ini terjadi dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pihak Belanda pada 29 Desember 1949. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda yang mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Selanjutnya adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS yang diterapkan dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember, yang mana menjadi bagian dari kesepakatan atau menjadi hasil dari kesepakatan dalam konferensi meja bundar antar negara Republik Indonesia dan juga Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan dari PBB. RIS atau Republik Indonesia Serikat dikepalai oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Selanjutnya adalah demokrasi liberal yang diterapkan dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Jadi teman-teman, pada masa demokrasi liberal di Indonesia yang dimulai dari 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959, Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini adalah bentuk perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk Negara Kesatuan Indonesia. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai era Orde Lama, Orde Baru, dan juga era reformasi secara lebih terperinci. Seperti yang kita ketahui, masa Orde Lama dimulai ketika dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, di mana presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Berlakunya demokrasi terpimpin ini berawal mula dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, semakin lama justru bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Itulah sebabnya akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan pemerintahan yang dianggap sebagai penguasa. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dengan Indonesia melalui perjanjian Trikora, di mana sebelumnya dalam perjanjian konferensi meja bundar, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian Barat kepada negara Indonesia. Sehingga dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, yang mana ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR pada tahun 1960 dan muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa Orde Lama ini terjadi pemberontakan besar yakni G30 SPKI, di mana peristiwa ini juga menandai berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai dari tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Masa Orde Baru sendiri merupakan sebuah sebutan yang digunakan untuk merujuk masa kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia. Masa pemerintahan Orde Baru ini dimulai ketika dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret. Nanti pada masa Orde Baru berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai dengan Pembangunan 7. Namun, dalam pelaksanaan kabinet-kabinet tersebut terjadi penyimpangan-penyimpangan
fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, serta KKN atau korupsi, kolusi, serta nepotisme dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut, akhirnya kekuasaan Orde Baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat yang sangat besar atau yang kita kenal sebagai reformasi. Sehingga Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun masa jabatannya, yang digantikan dengan B.J. Habibie yang saat itu menjadi wakil presidennya. Selanjutnya adalah era reformasi. Pada masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar tahun 1949, yang mana menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen yang dilakukan diharapkan untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih stabil dan baik daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintahan konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintah maupun eksekutif terhadap adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara lainnya. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan mulai memasuki masa reformasi, muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, seperti adanya kebebasan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah pada tahun 1999. Setelah teman-teman sudah mendengar mengenai penjelasan dari di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai perbedaan dari 3 era tersebut. Yang pertama adalah Orde Lama. Periode Orde Lama dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1966, sedangkan Orde Baru dimulai dari kudeta militer pada tahun 1965 dan berlangsung hingga jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Reformasi dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan masih berlanjut hingga sekarang. Tes dari era Orde Lama yaitu sistem demokrasi parlementer yang relatif terbuka, meskipun terjadi juga ketegangan politik dan konflik antar partai-partai politik. Selanjutnya adalah ciri khas dari Orde Baru. Orde Baru dicirikan sebagai otoriter, yang mana kontrol politik yang ketat serta pembatasan kebebasan sipil dan politik. Kekuatan politik dan ekonomi terpusat pada Soeharto dan elit militer dan bisnis yang terkait dengannya. Sedangkan pada masa reformasi, ciri khas dari era reformasi ditandai dari perubahan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipasi, serta peningkatan perlindungan hak asasi manusia dan juga kebebasan sipil. Nah, pada masa Orde Lama, sistem politik yang diterapkan yaitu konsep demokrasi liberal dan parlementer dengan pemerintahan presidensial. Sedangkan pada masa Orde Baru, sistem politik yang diterapkan yaitu ideologi Pancasila dengan kontrol ketat dari pemerintahan. Reformasi sendiri, sistem politik yang diterapkan yaitu sistem demokrasi multipartai dengan pemilihan presiden secara langsung. Perbedaan berikutnya yang ada di masing-masing orde. Pada masa Orde Lama, ekonomi Indonesia menghadapi banyak tantangan pasca kemerdekaan, termasuk keadaan hancur akibat Perang Dunia II dan konflik dengan Belanda. Pemerintahan Soekarno sendiri menerapkan kebijakan nasionalisasi yang mencakup sektor perbankan, pertambangan, dan juga industri. Yang mana kebijakan ekonomi ini bersama dengan konflik politik dan ekonomi menyebabkan inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Perbedaan selanjutnya yang bisa kita lihat yaitu ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menerapkan serangkaian kebijakan pembangunan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Program pembangunan ekonomi berbasis Pancasila dengan melibatkan investasi-investasi besar-besaran dalam proyek infrastruktur dan sektor-sektor kunci. Yang berikutnya, ekonomi tumbuh pesat, namun pertumbuhan ini seringkali tidak merata dan terdapat tingkat korupsi yang tinggi yang menyebabkan ekonomi di Orde Baru tidak merata. Selanjutnya, yang terakhir dari ekonomi Orde Baru yaitu fokus pada ekspor komoditas seperti minyak dan gas menyebabkan ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu. Yang terakhir yaitu ekonomi pada masa era reformasi. Setelah krisis ekonomi dan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi dengan perubahan politik dan ekonomi yang cukup signifikan, di mana pemerintahan mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi dengan membuka pasar dan meningkatkan iklim investasi. Sehingga terjadi diversifikasi ekonomi dengan lebih banyak perhatian pada sektor jasa dan industri manufaktur. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berlanjut, tetapi beberapa tantangan seperti ketidaksetaraan dan pengangguran tetap ada. Penanganan HAM yang sudah diterapkan. Nah, pada masa Orde Lama, penerapan HAM atau isu-isu HAM tidak mendapat perhatian yang besar dan seringkali dikesampingkan demi stabilitas politik dan kepentingan nasionalis. Walaupun begitu, terdapat beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam konteks konflik dengan pemberontak dan tindakan represif terhadap kelompok politik yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sedangkan pada penanganan HAM yang dilakukan pada era Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto, pelanggaran HAM menjadi lebih sistematis dan lebih terorganisir. Terdapat paksa, penyiksa, dan pembungkaman terhadap kritikus politik. Pemerintahan juga menggunakan aparat keamanan secara keras untuk menekan segala bentuk perlawanan atau kritik terhadap rezim otoriter Presiden Soeharto. Walaupun demikian, upaya untuk melaporkan atau membahas pelanggaran HAM seringkali dihambat oleh ketakutan akan represi dan keengganan pemerintah untuk mengakui atau memperbaiki pelanggaran tersebut. Nah, penanganan HAM yang bisa kita lihat selanjutnya adalah pada era reformasi. Pada era reformasi ditandai dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya HAM atau hak asasi manusia dan juga perubahan signifikan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pemerintahan sendiri membentuk lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasionalis Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk memonitor dan melaporkan pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia. Adapun upaya untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih transparan dan akuntabel dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Masyarakat dan organisasi-organisasi advokasi HAM memiliki lebih banyak kebebasan untuk menyuarakan kepedulian mereka dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya adalah dampak perubahan politik dari Orde Lama. Pada perubahan politik dari Orde Lama, terjadi beberapa dampak, yaitu peningkatan penekanan pada nasionalisme sehingga gerakan kemerdekaan semakin kuat dan dalam akhirnya memperoleh Indonesia yang menjadi merdeka. Selanjutnya adalah penguatan kekuasaan politik polisi, seperti sayap kiri dan sayap kanan. Polisi politik telah digunakan untuk mengintimidasi dan menindas lawan politik dan menciptakan lingkungan penuh ketidakpastian dan tekanan di masyarakat.
Walaupun demikian, perubahan dalam struktur politik yang menghasilkan model pemerintahan yang lebih terpusat dan otoriter. Hal ini menyebabkan kekuasaan yang dikonsentrasikan pada presiden dan juga menghasilkan sikap patriotisme dan juga pola kepemimpinan. Dampak selanjutnya yang bisa kita lihat yaitu dampak perubahan politik dari Orde Baru, di mana pada dampak perubahan politik dari Orde Baru terjadi perkembangan ekonomi yang cepat tetapi tidak berkelanjutan dan cenderung tidak merata. Terjadi juga sekat-sekat kelompok masyarakat, di mana terjadi kesenjangan sosial yang besar dan kesenjangan garis politik yang cukup tajam. Selain itu juga terjadinya tingginya tingkat korupsi yang sangat merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan sistem politik. Dampak berikutnya bisa kita lihat yaitu dampak perubahan politik dari era reformasi. Demokratisasi sistem politik yang menghasilkan pemilihan umum yang lebih transparan dan terbuka. Dampak selanjutnya yaitu penghapusan monopoli dan oligarki kekuasaan yang besar yang memungkinkan hadirnya lebih banyak kebebasan dan keadilan pada masyarakat. Dampak yang terakhir yang bisa kita lihat yaitu peningkatan perhatian pada hak asasi manusia dan juga kebebasan sipil yang memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.